Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mau mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan bukan cuma pengorbanannya, tetapi kita percaya bahwa karyanya di dalam kehidupan kita akan selalu nyata dan akan selalu berhasil. Bahkan ketika kerinduan dan keinginan Tuhan tidak selalu sama dengan kita. Kita maunya beda sama Tuhan, tapi pasti yang terlaksana maunya Tuhan. Mari bersama-sama kita jalani hari ini dengan membuka diri kita kepada kemungkinan-kemungkinan lain. Kita percaya pada nama Tuhan. Ingat akan nama Yesus. Kidung Jemaat 344 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa namamu akan kami ingat dan namamu yang akan kami puji dalam kehidupan kami hari ini. Sehingga biarlah Tuhan, sebelum kami berkarya seturut dengan kehendak Tuhan, kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini agar firman-Mu menjadi dasar dan pedoman hidup kami. Kami serahkan hanya dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita baca Keluaran 18 ayat 1 sampai 12. Keluaran 18 ayat 1 sampai 12, Keluaran 18 ayat 1 sampai 12 akan menjadi bacaan kita pagi hari ini. Saya baca, Anda kita sekalian dengarkan sabda Tuhan. Kedengaranlah kepada Yitro imam di Midian mertua Musa segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel. Umatnya yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dari istri Musa sampai kepada di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnya Allah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkanmu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap Musa. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di Indonesia itu kita hidup dengan bukan cuma beragam budaya. Ya, ada di antara kita yang keluarganya menikah dengan orang-orang yang dari budaya lain gitu ya. Dan saya rasa harusnya di Indonesia tuh sudah semakin banyak orang-orang yang kultur budaya udah campur-campur gitu ya, udah nggak bisa kayak dulu lagi. Kita maunya orang Jawa dapat orang Jawa, orang Tionghoa dapat Tionghoa, orang Batak dapat orang Batak gitu ya, karena kita sudah semakin di
konteks hidup yang orang makin banyak dan orang-orang dari luar daerah kita bercampur gitu ya, sehingga itu terjadi. Tapi masih ada yang masih pengen pokoknya kalau orang Jawa sudah dapat orang Jawa, orang Batak kalau sudah dapat orang Batak, orang Tionghoa dapat orang Tionghoa. Itu baru soal budaya bisa rame, apalagi soal agama. Nah, kita juga hidup di tengah-tengah negara yang punya 5 agama mayoritas, maksudnya 5 agama yang diakui, plus belum lagi dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Jadi hidup kita sudah bercampur baik itu budaya maupun agama. Dan sebenarnya dengan makin banyaknya kita punya keluarga yang banyak budaya dan banyak agama, kita akan jadi pribadi yang lebih terbuka dibanding kalau orang yang hidupnya satu jenis. Misal dia hidup di budaya Jawa yang misalnya dominannya Kristen, sekeluarganya semua Jawa semua, kalau nikah cuma boleh dapat orang Jawa, dan juga harus nikah dan karena dia di gereja udah pasti Kristen gitu kan. Itu akan lebih sulit terbukanya satu sama lain. Nah, kenyataannya kita sudah bercampur banyak, dan ya nggak bohong sih, tetap harapan kita khususnya soal agama ya, kita pengen keluarga kita bisa memeluk agama yang sama dengan kita. Nah, banyak di antara kita yang kadang-kadang mencoba ngajak, ayo ikut ke gereja, ayo ikut persekutuan. Tapi menurut saya cara paling ampuh bukan itu. Dan kayaknya kalau caranya begitu, kayaknya bikin orang malah jadi nggak nyaman gitu. Wah, saya deket-deket dia harus ikut ke gereja, ngapain? Cara paling ampuh adalah dengan menunjukkan gaya hidup kita kepada orang itu. Kalau kita pengen orang empatik masuk ke Kristen, kita harus tunjukkan dengan gaya hidup kita yang baik. Bukan cuman kita religius, tiap hari ke gereja. Bukan. Hidup benar, hidup baik dan benar kepada, baik itu dalam agama persekutuan kita, sama tetangga, sama keluarga, kudu bager. Orang jadi akan simpatik, orang Kristen beda. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan Musa dan Yitro. Yitro dia tidak percaya kepada Allah Elohim. Jadi dia imam dari agama lain, gitu ya, yang kepercayaan di Mesir saat itu. Tapi dia memperbolehkan anaknya nikah dengan orang yang beda kepercayaan. Dan tentu Musa pasti rindu karena dia pemimpin umat juga, bapak mertuanya bisa ngikut agamanya dia. Dan Musa tidak pernah memaksa mertuanya Yitro untuk pindah, nggak pernah. Bahkan tadi ketika anak sama istrinya tetap harus di kampung halaman, nggak dibawa sama dia, nggak apa-apa, nggak masalah buat dia. Tapi yang hebat adalah, bayangkan, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, komunikasi itu bisa terjadi kalau kita pergi jauh jalan. Jadi mertuanya menyusul dia dan mendengarkan cerita Musa dan orang Israel. Bapak Yitro langsung memuji Tuhan dan berempatik, bahkan memberikan persembahan. Pada masa itu pindah agama itu ya begitu, dia memberikan persembahan untuk Allah Elohim. Itu bukti bahwa dia menyembah Allah. Dengan apa? Dengan sikap hidup Musa. Bukan dengan Musa ngajak-ngajak, ayo papa pindah juga dong, sembah Elohim juga dong. Enggak. Tidak dengan cara itu. Prosesnya lama-lama ya. Musa sudah punya anak, sudah di Mesir, kemudian keluar dari Mesir, bawa dalam perjalanan panjang banget. Tapi bapaknya baru bisa percaya ketika di titik itu. Sehingga orang pindah agama atau enggak itu urusan Tuhan sama orang itu. Tapi kita yang rindu orang-orang di sekitar kita juga memeluk agama yang sama dengan kita, percaya sama Tuhan Yesus. Tugas kita adalah bukan mengajak mereka dengan omongan, tapi dengan sikap hidup. Apakah sikap hidup kita sudah mencerminkan kasih Tuhan yang nyata? Atau keberadaan kita malah bawa racun, atau kita menyakiti orang-orang dan akhirnya orang, ngapain saya pindah agama Kristen? Kalau orang Kristen kayak gitu sama aja, atau bahkan lebih parah. Mari sama-sama, kalau kita rindu keluarga kita juga banyak yang memeluk agama kita, kenal Tuhan Yesus lebih jauh lagi, kita harus tunjukkan. Butuh waktu lama sekali. Atau mungkin ada di antara kita yang mungkin orang yang kita rindukan pindah sudah kembali ke pangkuan Bapa. Tapi percayalah bahwa mungkin melalui hidup kita, orang yang jadi percaya Tuhan mungkin bukan orang-orang yang kita kenal malah. Mungkin bukan keluarga kita. Kita berharap sepupu saya bisa pindah ke Kristen. Kita udah berusaha terus, tapi kok dia nggak pindah-pindah. Siapa tahu memang keberadaan baik kita itu untuk menginspirasi orang lain. Pelanggan kita kah? Mungkin tetangga kita kah? Ponakan dari sepupunya kita kah? Kita nggak pernah tahu. Tapi terus berjuang. Jadi orang baik,
menyaksikan kasih Tuhan, dan ingat bahwa hidup kita itu diawasi dan dilihat banyak orang. Sudahkah kita bersaksi bagi Tuhan dalam hidup kita akhir-akhir ini? Semoga ada 1-2 jiwa yang kita menangkan buat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Musa. Membawa orang kepada Tuhan itu bukan hanya dengan perkataan, bahkan butuh waktu lama. Tapi kami percaya, semoga dalam hidup ini Tuhan bisa percayakan kami untuk membawa 1-2 hati untuk kenal sama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami hari ini, dan biarlah kami jadi saksi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.